Sobat kampus dimanapun Anda berada, nah, kali ini ketemu lagi dengan saya. Kalau saya panggilannya Mr. Wan. Nah, kita sekarang hadir di namanya Up Media. Up Media ini kerjasama antara Upkris TV dan Up Radio. Nah, sekarang kita punya program yang memberikan informasi kepada sobat kampus dimanapun Anda berada, khususnya untuk mahasiswa Upkris. Nah, kali ini kita sudah inden lama sekali. Saya sudah menunggu sebulan yang lalu untuk menghadirkan beliau ini. Nah, beliau pastinya Anda semua atau mahasiswa semua sudah kenal dengan ibu yang satu ini. Ibu yang cantik, pintar, bijaksana, dan ibu ini merupakan wakil rektor satu Universitas PGRI Semarang. Tentunya sudah tahu siapa beliau? Beliau adalah Dr. Sri Suciati M. Hum. Jadi Bu, bagaimana kabarnya Bu? Baik, alhamdulillah. Nah, ini sibuk sekali Bu, saya sudah inden dari pagi ini menunggu. Nah, akhirnya ini ketemu juga. Baik Bu, ini kan sudah pandemi ini sudah 1 tahun lebih ya, mahasiswa kuliahnya di rumah saja. Nah, ini mahasiswa sudah pada gabut Bu, sudah mager, jadi mereka bingung apa yang harus dilakukan di rumah. Nah, ini kan Bu Suci di bidang akademik ya Bu. Nah, ada enggak Bu informasi tentang akademik yang kira-kira bisa dilakukan mahasiswa, mereka mendaftarnya dari rumah atau melakukannya dari rumah? Ada enggak Bu? Ya, baik, Mr. Wan. Ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Mr. Wan, tentu tidak seharusnya masa pandemi ini menjadi penghalang bagi saudara-saudara untuk tetap melaksanakan aktivitas akademik walaupun dilakukan dari rumah masing-masing. Terlebih saat ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini membuka sejumlah program yang sangat menarik yang bisa saudara-saudara ikuti dan saudara-saudara bisa segera mendaftar. Yang pertama adalah program Kampus Mengajar. Ini adalah program Kampus Mengajar angkatan kedua, karena yang angkatan 1 selesai pada tanggal 25 Juni 2021 ini. Program Kampus Mengajar ini program yang sangat menarik. Tentu saudara-saudara barangkali tidak pernah terbersit dalam pikiran bahwa saudara bisa memberi kontribusi sangat besar bagi kemajuan pendidikan Indonesia. Caranya dengan masuk program Kampus Mengajar ini, saudara diberi kesempatan untuk mengeksplorasi kompetensi saudara dengan menjadi asisten guru di SD atau di SMP. Baik, wah ini panjang sekali ya penjelasannya. Kita preteli satu persatu aja. Oke. Jadi ini angkatan yang kedua. Betul. Program Kampus Mengajar ya. Kalau tidak salah, yang program pertama itu mahasiswa Upkris itu jumlahnya 139. Betul. Dan itu merupakan peserta yang lumayan banyak kalau dibanding dengan perguruan tinggi di Jawa Tengah. Nah, memang antusias mahasiswa kita lumayan banyak. Nah, tadi kan katanya si mahasiswa bisa memiliki kesempatan menjadi asisten mengajar di sekolahan ya. Ya. Nah, kalau di sekolahan mana saja yang diperbolehkan Bu atau nantinya digunakan untuk program ini? Ya, sasaran sekolah ini di sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama, terutama sekolah-sekolah di wilayah tempat tinggal para mahasiswa sendiri. Berarti di area mereka? Area mereka. Akan tetapi apabila memang di area tempat tinggal mereka ini sudah tercukupi begitu ya, akhirnya mahasiswa ini harus keluar Jawa misalnya, maka seluruh biaya perjalanan, akomodasi itu semuanya akan dibiayai dibiayai oleh pemerintah gitu. Oh ya, ini untuk semua
mahasiswa di semua semester atau hanya semester tertentu? Ya, untuk program kampus mengajar ini memang diperuntukkan bagi mahasiswa yang sudah duduk di semester 5. Oh, semester 5. Mulai semester 5 bisa ikut. Nah, ini yang banyak ditanyakan oleh mahasiswa. Ini kan UPGRIS kan ada yang prodi kependidikan dan non kependidikan ya, Bu. Nah, ini apakah program mengajar ini hanya khusus untuk pendidikan atau yang non bisa? Tidak. Jadi program kampus mengajar ini tidak hanya dikhususkan bagi mahasiswa kependidikan, tetapi juga diperbolehkan mahasiswa non kependidikan untuk mengikuti program ini. Jadi mahasiswa fakultas hukum, mahasiswa fakultas ekonomi, bahkan fakultas teknik juga boleh mendaftar di program kampus mengajar, dan saudara-saudara akan ditempatkan di sekolah dasar atau sekolah menengah pertama. Nah, jadi kesempatannya luas ya, Bu, tidak hanya untuk mahasiswa yang kependidikan. Nah, ini kalau ada syarat tertentu tidak untuk mahasiswa, misalnya IPK-nya atau apanya, Bu? Minimal IPK-nya? Tentu untuk bisa mengikuti program ini ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, antara lain yang pertama sudah duduk di semester 5, yang kedua IPK minimal 3. Ya. Nah, IPK 3 ya? IPK minimal 3 dan belum pernah atau tidak pernah memiliki persoalan di kampus ya yang berkaitan dengan hukum seperti itu. Ini memang menjadi salah satu persyaratan. Nah, saya dengar ini, Bu, kalau tidak salah ada persyaratan untuk prodinya juga. Prodinya itu minimal akreditasinya B. Ya. Dan UPGRIS itu sudah semua B ya, Bu? Ya. Dan Alhamdulillah. B dan A ya kalau B dan A. Semua prodi. Jadi semua prodi ini punya kesempatan ya. Semua mahasiswa di prodi itu semua punya kesempatan. Nah, untuk perguruan tingginya ada syarat tertentu enggak, Bu? Perguruan tingginya terakreditasi. Oh, terakreditasi. Ya, juga terakreditasi. Nah, ini, Bu. Ini kan tadi Bu Suci di awal sudah menyampaikan ya manfaatnya bagi mahasiswa apa saja. Nah, ini poinnya, Bu. Manfaatnya kira-kira kalau mahasiswa sudah mengikuti, sudah ikut jadi asisten di sana, mereka dapat apa saja sih, Bu? Ya, jadi selain manfaat yang tadi sudah saya sampaikan, sebagai bentuk apresiasi kepada saudara-saudara yang mengikuti program ini, tentu saudara akan mendapatkan subsidi UKT atau SPP itu 2,4 juta rupiah. Wah, gitu. Lumayan, 2,4. Kemudian saudara selama mengikuti program ini kan durasinya 5 bulan. Oh, ya? 5 bulan. 5 bulan itu saudara akan mendapatkan bantuan apa istilahnya untuk biaya hidup dan juga akomodasi, jumlahnya adalah 1,2 per bulan. 1,2. Jadi tadi ya, saya ulangi tadi 2,4 untuk bantuan. Ya, itu UKT, satu semester UKT. Satu semester. Ya. Nah, nanti tapi per bulan ada lagi ya, Bu, tadi ya. 1,2. Nah, itu bentuk penghargaan ya, Bu. Iya. Nah, ini kan mereka di sana ya, Bu. Apakah mereka diperbolehkan mengajar atau hanya untuk asisten gitu saja? Ya, kalau mengajar secara penuh tentu belum gitu ya. Kan tetapi menjadi asisten guru artinya berkolaborasi dengan guru yang ada di situ untuk mengajar itu memang disarankan. Tapi tidak hanya menjadi asisten guru, akan tetapi mereka juga berkesempatan untuk belajar mengelola sekolah, memanage sekolah. Ya, manajemen sekolah itu betul-betul dipelajari sehingga mereka akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa, saya kira. Bahkan saya dengar cerita-cerita ya, Bu, dari dulu mahasiswa yang kalau dulu kita kan di IKIP, waktu IKIP dan UPGRIS itu kan PPL namanya ya, Bu. Ya. Mereka PPL atau magang di sekolahan, mereka jadi asisten, ternyata mereka tidak boleh di waktu perpisahan tetap di situ saja, Bu. Jadi disuruh minta ngajar langsung terus. Bahkan ada yang jadi asisten hidupnya. Jadi jodohnya di sana. Ya bisa jadi karena kan orang bilang witing tresno jalaran saka kulino. Nah, ini jadi
kampus kita terutama yang sudah magang di sekolah ini terkenal memang ya calon mantu yang ideal. Ini, maka Amin, amin. ini kesempatan ini guru biasanya diincar oleh mungkin kepala sekolah atau guru-guru senior yang di sana. Iya. Alhamdulillah memang kita dicitrakan oleh banyak sekolah bahwa mahasiswa-mahasiswa kita yang selama ini mengikuti PPL atau mengikuti program kampus mengajar magang di sekolah itu dikenal sebagai mahasiswa-mahasiswa yang santun dan mau belajar. Ini penting. Oh iya gini Bu, ini kan sudah bulan Juni. Ya. Ini tanggal sudah akhir Juni ya. Nah ini kalau mahasiswa mau mendaftar untuk waktunya Bu, ada batasannya tidak? Ya, batasan waktunya hanya sampai tanggal 30 Juni saja. Oleh karena itu lekas mendaftar. 30 Juni saja. Nah ini tinggal 1 mingguan ini, maka harus cepat-cepat ya. Nah kemudian selain ini ya tadi kan program mengajar ya, kampus mengajar. Ada program lain enggak Bu untuk mahasiswa? Ada program lain. Tapi sebelum sampai ke situ saya ingin menyampaikan bahwa pengalaman dari mahasiswa peserta program kampus mengajar jilid 1 itu mereka mengatakan itu begitu banyak kesulitan, ada beberapa hambatan yang. Nah, saya ingin menyampaikan saudara bahwa saudara-saudara para mahasiswa Indonesia utamanya mahasiswa Universitas PGRI Semarang ini memang disiapkan untuk menjadi sarjana-sarjana lulusan yang tangguh. Nah, ketangguhan itu tidak bisa kita lihat apabila saudara-saudara belum pernah mengalami sendiri, menghadapi sendiri berbagai persoalan, berbagai permasalahan di lapangan. Sehingga Mas Menteri mengatakan kita akan melatih mahasiswa untuk berenang di lautan bebas, tidak hanya di kolam kampusnya masing-masing. Nah, ini agar apa? Agar mereka betul-betul tahu permasalahan pendidikan yang dihadapi selama ini, bisa mengatasinya, ya, dan bergulat dengan masalah-masalah pendidikan itu sehingga ketika kelak betul-betul harus berada di dunia nyata, di dunia pendidikan yang sesungguhnya, saudara-saudara sudah memiliki pengalaman yang baik. Saya kira ini memang hal yang harus dipahami oleh mahasiswa. Jadi jangan pernah menyerah apabila menghadapi berbagai persoalan. Pepatah mengatakan bahwa tidak ada pelaut tangguh tanpa ombak yang besar. Gitu. Artinya apa itu? Jadi kita hanya akan menjadi tangguh, menjadi kuat apabila kita sering berhadapan dengan berbagai permasalahan. Kalau Bu Suci punya pepatah, saya juga punya pepatah dalam bahasa Jawa ini Bu. Ya. If you never try, you will never know. Oke, I agree with you. Baik, ingat pesan Bu Suci tadi, Indonesia butuh kamu. Ayo bergabung bersama Kampus Mengajar. Dan informasi selengkapnya dan pendaftaran, kalian nanti bisa kunjungi di website kita upgris.ac.id. Nanti di sana ada link untuk menuju ke Kampus Mengajar di Kemendikbud. Oke? Tadi Bu, saya teruskan, selain Kampus Mengajar kan ada tentang pertukaran mahasiswa merdeka. Ya. Nah itu apa itu? Ya, namanya adalah pertukaran mahasiswa merdeka. Salah satu program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh pemerintah, yang menurut saya juga sangat menantang dan sangat menarik. Melalui program pertukaran mahasiswa merdeka ini, saudara-saudara, mahasiswa UGRIS akan mendapatkan kesempatan untuk kuliah di perguruan tinggi di luar Pulau Jawa, boleh negeri, boleh swasta, boleh yang akreditasinya kurang atau tidak lebih baik dari UGRIS, boleh juga di perguruan tinggi yang akreditasinya lebih baik dari UGRIS. Begitu. Jadi para mahasiswa ini betul-betul akan moving keluar Pulau Jawa, sementara UGRIS nantinya akan menerima mahasiswa-mahasiswa dari luar Pulau Jawa. Wah, ini ada batasannya enggak Bu? Berapa mahasiswa?
Kalau seluruh Indonesia itu memang ada alokasi 20.000 mahasiswa. 20.000 Jadi ini mahasiswa. program besar yang didanai oleh pemerintah. Wah, ini ada kesempatan Ya. lagi. Oh iya, tadi katanya didanai oleh pemerintah. Tadi. Ya. Kalau tadi yang kampus mengajar kan mahasiswa dihargai juga. Ya. Nah, kalau ini yang pertukaran mahasiswa merdeka, apakah diberi support juga? Ya, support biaya perkuliahan sama, satu semester itu 2,4 juta rupiah. Ya, ini subsidi SPP atau UKT. Tetapi mereka juga akan mendapatkan tambahan biaya hidup dan akomodasi sama 1,2. Ada tambahan lain adalah mereka akan dibiayai untuk biaya perjalanannya pulang pergi. Jadi kalau misalnya mendapatkan kampus di Kalimantan atau di Sumatera, ya akan mendapatkan ongkos pesawat sampai ke Sumatera atau Kalimantan pulang pergi. Demikian juga akan mendapatkan pengganti biaya swab antigen 200, biayanya ya sebagaimana yang dibutuhkan ya. Nanti kalau 250 ya akan diganti 250. Tapi 2 kali ketika berangkat itu akan di swab antigen, ketika pulang juga akan di swab antigen. Jadi berangkat aman, pulang Iya. aman. Gitu. Insya Allah seperti itu. Baik, Bu, ini saya dapat info dari tim kreatifnya ini, Upgris TV ini. Ya. Katanya ini mekanisme pertukaran Merdeka Belajar kan ada 2 mekanisme. Ya. Yang satu, mahasiswa didorong mengambil keseluruhan SKS, ada 20 SKS. Kemudian ditawarkan juga mengambil 2 SKS atau modul Nusantara wajib, dan ada juga yang mahasiswa kombinasi gitu ya. Jadi ditawarkan perguruan tinggi penerima itu 8 SKS di 8 SKS mata kuliah dan 2 SKS modul Nusantara. Ini modul Nusantara maksudnya bagaimana, Bu? Ya, jadi memang mahasiswa itu bisa memilih apakah akan sepenuhnya mengambil 20 SKS yang nanti akan dialihkan kreditnya atau alih kredit, 20 SKS sepenuhnya diambil, ataukah akan memilih misalnya 10 SKS ambil di perguruan tinggi tujuan, berarti di luar Pulau Jawa, kemudian 10 SKS tetap mengambil di Universitas PGRI Semarang, itu bisa. Jadi nantinya karena saudara akan moving ke luar Pulau Jawa, kuliah yang di Upgris berarti dilakukan secara daring. Seperti itu. Oke. Nah, 10 SKS yang diambil di perguruan tinggi tujuan, itu 8 SKS adalah mata kuliah, 2 SKS adalah modul Nusantara. Maksudnya apa modul Nusantara itu? Ya, jadi seperti dharma siswa yang dari luar negeri ke Indonesia, misalnya ditempatkan di Universitas PGRI Semarang, maka selama hari-hari kerja mereka akan mengikuti perkuliahan, tetapi ketika weekend mereka akan mendapatkan pengalaman untuk menikmati budaya Jawa misalnya. Kalau mahasiswa kita karena di luar Jawa, di Sumatera misalnya, mereka akan menikmati budaya Minang misalnya. Mereka akan dipertemukan dengan tokoh-tokoh inspiratif di wilayah itu, gitu. Mereka akan diajak diskusi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan budaya, bahkan mereka juga akan diajak untuk mencicipi kulineran di sana. Wah, ini jadi Gitu. bisa sambil piknik ya? Iya, betul. Memang ini salah satu tujuannya adalah agar mereka bisa menjelajahi wilayah Nusantara, saya kira ya. Nah, ini sambil piknik, terus dibiayai, dapat ilmu, dapat pengalaman. Nah, ini kuliahnya juga tidak keteteran ternyata ya? Iya, iya. Bahkan ada satu pilihan lagi, kalau mereka ambil 10 SKS di perguruan tinggi tujuan, kemudian mengambil 10 SKS di perguruan tinggi mitra, itu boleh juga. Misalnya perguruan tinggi mitranya yang nanti kalian daftar itu di UGM atau di ITB bahkan, atau di mana saja itu bisa. Tergantung perguruan tinggi mana yang akan dituju, itu bisa. Tapi untuk perguruan tinggi penerima, prodinya harus sama gitu ya, Bu? Bisa sama dan bisa tidak sama. Bisa tidak sama iya, juga? Bisa sama dan bisa Ini tidak benar-benar sama. merdeka ya? Benar-benar merdeka.
Ada 20 mata kuliah yang sudah didaftarkan oleh Universitas PGRI Semarang dan sudah lolos. Nama-nama mata kuliahnya nanti bisa dimuat atau di-upload di web ya. Tapi yang jelas 20 mata kuliah beserta 20 dosen itu sudah lolos, dan merekalah yang nantinya akan mengajar mahasiswa dari luar Pulau Jawa di Universitas PGRI Semarang. Juga ada 8 dosen modul Nusantara yang juga sudah lolos. Dan semua mahasiswa apapun prodinya punya kesempatannya. Ya, bisa daftar. Bisa daftar. Oh, persyaratannya? Persyaratannya gimana? Ya. Jadi mahasiswa yang bisa mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka ini mulai dari mahasiswa semester 3. IP-nya kalau tadi yang kampus mengajar itu 3, untuk yang pertukaran mahasiswa merdeka 2,75. 2,75. Ya. Jadi jangan pesimis yang ya. IPK-nya di bawah 3 ya. Ini masih bisa ikut program ini. Ini kalau saudara bisa masuk di program ini sungguh pengalaman yang luar biasa. Maka pastikan untuk dimanfaatkan ya. Nah, ini kapan Bu bisa daftarnya? Nah, pendaftaran untuk program pertukaran mahasiswa merdeka hanya sampai tanggal 27 Juni. Juni ini? Iya, Juni ini. Tinggal maka sedikit lagi. Segera ya? Ya, segera. Oh iya Bu, ini ada banyak pertanyaan di medsosnya Upgris TV. Ya. Ini pertanyaan mahasiswa nih. 1. Mahasiswa dari perguruan tinggi apa saja yang dapat mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka? Tadi sudah dijawab ya Bu. Jadi ya, intinya di bawah Kemendikbud. Di bawah Kemendikbud ya? Ya, kita bisa ikut. Ini juga ada yang tanya lagi, apakah pertukaran mahasiswa merdeka tahun 2021 untuk mahasiswa S1 saja? Ini maksudnya gimana Bu? Ya, untuk mahasiswa S1. Oh ya, hanya S1 saja ya? Ya. Kemudian ini ada lagi Bu, apakah mahasiswa yang lolos akan menerima bantuan potongan UKT? Ya, 2,4 juta tadi sudah. 2,4 juta. Ini lagi Bu, bagaimana jika UKT saya lebih kecil dari 2,4 juta? Ini. Yang dibayarkan sesuai dengan UKT di perguruan tinggi tujuan. Dibayarkan sesuai dengan kosnya di sana. Kosnya sesuai dengan biaya di perguruan tinggi tujuan. Baik. Ini kalau mau mendaftar Bu, apakah di webnya Upgris ada? Dilingkan ya. Oh, dilingkan. Dilingkan ke webnya Upgris. Ya, jadi kalau mau mendaftar informasinya ada di websitenya upgris.ac.id. Nanti di situ disediakan link, nanti langsung menuju ke web Kemendikbudnya. Ya, betul. Jangan lupa follow Instagram, follow Facebooknya Upgris juga, biar tidak ketinggalan. Ingat tadi ya, kalau yang kampus mengajar paling lambat 30 Juni. Kalau yang pertukaran mahasiswa merdeka ini hanya sampai 27. Maka cepet-cepetan, buruan, kita masih banyak punya kesempatan untuk mendaftar. Gitu Bu, saya kira cukup ini Bu. Oke. Ada kalimat terakhir Bu untuk season ini? Ya, pastikan saudara-saudara menjadi bagian dari kemajuan Indonesia. Caranya adalah dengan mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pilihlah seperti yang saudara inginkan, yang sesuai dengan passion saudara masing-masing. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jangan lupa ikuti terus program ini, kita ketemu dengan informasi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.